Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Misda dengan NIM 2202010083 dari kelas PAI 4D. Baik, di sini saya akan jelaskan definisi teknologi pembelajaran serta ruang lingkupnya, apa tujuan dan fungsi inovasi pembelajaran, faktor-faktor yang mesti diperhatikan dalam inovasi pembelajaran, pengertian dari inovatif pembelajaran, konsep dasar dalam pembelajaran inovatif, apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran, apa fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran, bagaimana penerapan nilai-nilai keteladanan dalam pembelajaran PAI. Nah, di sini yang pertama itu rumusan tentang pengertian teknologi pembelajaran. Telah mengalami beberapa perubahan sejalan dengan sejarah dan perkembangan dari teknologi pembelajaran itu sendiri. Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi tentang pembelajaran yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan teknologi pembelajaran. Yang pertama itu definisi Association for Educational Communications Technology atau Asosiasi Komunikasi dan Teknologi Pendidikan. Komunikasi audiovisual adalah cabang dari teori dan praktek pendidikan yang terutama berkepentingan dengan mendesain dan menggunakan pesan untuk mengendalikan proses belajar. Yang kedua, definisi Commission of Instruction Technology. Teknologi pembelajaran diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis. Bagian yang membentuk teknologi pembelajaran adalah televisi, film, OHP, komputer, dan bagian perangkat keras maupun lunak lainnya. Yang ketiga, definisi sumber. Teknologi pembelajaran adalah pengembangan, riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan, pasokan, pemanfaatan, komponen sistem pembelajaran, pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar serta pengelolaan usaha pengembangan, organisasi, dan personal secara sistematik dengan tujuan untuk memecahkan masalah belajar. Yang keempat, definisi McKinsey dan Eraut. Teknologi pendidikan merupakan suatu studi yang sistematik mengenai cara bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. Dan yang terakhir, definisi AECT. Teknologi pendidikan adalah suatu bidang garapan yang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematik dalam identifikasi pengembangan, perorganisasian, dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar serta dengan pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut. Yang kedua, tujuan utama dari inovasi ialah mengupayakan untuk terus-menerus meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dalam cakupannya secara finansial, ketenaga fasilitas, dan sebagainya, sehingga inovasi menjadi tujuan yang absolut sebagai terwujudnya pendidikan sesuai dengan Undang-Undang 1945 nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, tahap demi tahap telah dilakukan untuk dijadikan sebagai acuan arah inovasi pendidikan. Menurut Kusnadi, secara sistematis tujuan inovasi pendidikan di Indonesia sebagai berikut: dan terus mengembang kemajuan sistem teknologi dan pengetahuan, maka negara akan terus berupaya menggapai apa-apa yang akan menjadikan pendidikan di negara ini berjalan mengikuti dan seimbang dengan kemajuan zaman. Terus berupaya berlaku adil dan terbuka untuk melayani serta memberikan wawasan yang baik terhadap setiap elemen masyarakat. Mempertahankan juga memberikan sentuhan kembangan kepada pendidikan dan kebudayaan di Indonesia sehingga akan menjadi lancar dan tanpa ada hambatan, dengan memperkuat rasa nasionalisme, perkuat identitas, dan terus menghidupkan pembelajaran dan interesting bagi peserta didik. Adapun fungsi inovasi pembelajaran adalah dengan adanya inovasi pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik dan juga tercapainya tujuan pembelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Faktor-faktor yang mesti diperhatikan dalam inovasi pembelajaran. Yang pertama itu sebagai contoh guru.
guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya. Guru harus berpandangan luas, dan kriteria bagi seorang guru ialah harus memiliki kewibawaan karena dapat memberikan suatu kekuatan yang dapat memberikan kesan dan pengaruh. Dengan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa untuk mengadakan pembaharuan dalam pendidikan kita harus meningkatkan profesionalisme guru. Yang keempat, pembelajaran inovatif adalah pendekatan atau metode pembelajaran yang melibatkan penggunaan pendekatan baru, strategi dan teknologi yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan menarik bagi siswa. Yang kelima, perubahan pada tahap awal para guru memiliki motivasi dan sikap ingin berubah untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Karena inti dari pengertian inovasi itu sendiri adalah guru harus memiliki sikap kreatif. Yang keenam, secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-taqdir, dan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value, dalam bahasa Arab al-qiyamah, dan dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Evaluasi pembelajaran dapat diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau kegiatan atau suatu proses menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan atau yang terjadi di lapangan pendidikan. Dengan kata lain, evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Adapun yang ketujuh, tujuan evaluasi adalah mengetahui kadar pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan Islam, evaluasi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas cara belajar dan mengajar yang telah dilakukan benar-benar tepat atau tidak, baik yang berkenaan dengan sikap pendidik atau guru maupun anak didik atau murid. Adapun yang terakhir, penerapan nilai-nilai keteladanan dalam pembelajaran PAI. Keteladanan menjadi salah satu metode dalam pembentukan karakter melalui pendidikan karakter di sekolah. Keteladanan bisa terwujud dari perilaku, tindakan, perkataan, dan semua hal yang dilakukan oleh guru dan semua hal itu diberikan contoh nyata kepada siswa dan secara terus-menerus. Pembentukan sikap dapat dilakukan melalui keteladanannya, yaitu proses asimilisasi atau proses mencontoh. Salah satu karakter anak yang sedang berkembang adalah keinginannya untuk melakukan peniruan atau imitasi. Hal yang ditiru adalah perilaku-perilaku yang diperagakan atau dilakukan oleh orang yang menjadi idolanya. Prinsip peniruan ini disebut dengan modeling. Modeling adalah proses peniruan anak terhadap orang lain yang menjadi idolanya atau orang yang dihormatinya. Pemodelan biasanya dimulai dari perasaan kagum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.